warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan masuk di kegiatan Sadar Igi yang ke-34. Sadar Igi yang meriah. Kenapa? Karena ada 3 pembicara pada malam hari ini yang akan membahas tentang Dragon Learn sebagai platform interaktif pembelajaran matematika dan Olimpiade Matematika Internasional yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Ferdinand He, SPD MED. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan beliau adalah panitia Sadar Igi yang suka ngumpet katanya. Lalu ada Mbak Marsha Buldakova. Beliau adalah International Manager dari Dragon Learn. Dan Mbak Ira Rahmawati, layanan pelanggan Dragon Learn di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari Pak Ferdinand. Nanti Pak Ferdinand yang akan menjelaskan CV dari Mbak Marsha dan Mbak Ira. Pak Ferdinand ini adalah guru matematika di SMA Negeri 5 Kupang, sekaligus Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur tahun 2018, juga tim Sadar Igi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Ferdinand mengambil alih sebagai narasumber, berikut moderator dan translate dari nanti Mbak Marsha yang akan memaparkan materi. Silakan. Ya, terima kasih banyak Umi. Ya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, saya akan memperkenalkan secara singkat 2 pembicara kita dari Dragon Learn. Yang pertama ada Marsha Buldakova. Marsha Buldakova ini adalah International Manager DragonLearn.org. Marsha ini udah bekerja selama 3 tahun di Dragon Learn. Itu di divisi EdTech, kalau di Rusia itu namanya Uchiru. Nah, Dragon Learn ini itu pembelajaran platform yang khusus untuk matematika untuk Indonesia ya. Itu pembelajarannya dengan secara interaktif. Jadi sementara ini itu sudah ada 10 juta siswa. So it's 10 million students, Marsha. Ya, jadi 10 juta siswa di 8 negara yang belajar bersama Dragon Learn. Kemudian ini juga itu ada kompetisi Olimpiade Internasional Matematika namanya BRICSMath.com yang kebetulan anak-anak muda saya juga mengikutinya. Nah, Marsha ini itu mendedikasikan pekerjaannya, kemudian juga menjadi tenaga sukarelawan di charity sector. Dan Marsha ini sebelumnya belajar di social work di Saint Petersburg, Russia. Kemudian setelah Marsha menyelesaikan kuliahnya, Marsha bekerja 3 tahun di Irlandia Airlines for 3 years. Kemudian Marsha juga bekerja di beberapa sekolah dan menjadi pembicara dan juga koordinator internship program untuk sekolah high school students. That's it for Marsha. And kalau Mbak Ira ini ada liaison officer Dragon Learn Indonesia. Oke, nanti bagian saya itu setelah Mbak Ira aja ya, kita kasih ke Marsha lebih dulu ya. Alright, Marsha, I think you are going first. So after you and then after Ira and then before Q&A, I will share my testimony about Dragon Learn and BRICSMath. Alright, before that, I would like to pass to Marsha to begin. Yeah. Okay, thank you so much, Ferdinand, for the introduction. And thanks everyone for joining this webinar. Just a second, I can hear myself, the echo. Can we solve this somehow? Maybe all the presenters can mute themselves so I won't hear. All right, I mute. And director at SMK. Microphone, please. Yeah, maybe. Oh, yeah, now I can't. Okay, that's perfect. Can you hear me? Say yes. Okay, perfect. So, thanks everyone again for joining this session. It's really nice for being here. It's a pleasure to present our website for teachers of Indonesia. It's always
nice and very inspiring when teachers they want to look for the best technology and best sources, best tools for the students. So here we are. Would like to present our website, what we have. I still can hear myself. Mbak Ira mungkin matikan Kak. Maybe other panelists can mute. We just. Yeah, can you please? Mikrofonnya Bunda Umi bisa matikan Bu? Iya, mungkin yang lain matikan dulu. So, other panelists and then participants mungkin dimatikan dulu supaya bisa jelas. Mikrofonnya Bunda Umi kayaknya. Ya, mana Umi? Mantul. The host of this can mute everyone, but the host is unmuted. Okay. Who is director at SMK? Ferdinand, you muted yourself. Okay, so if you just can text to this person that he or she can mute. Okay, so I will continue. Okay, so let me just share my screen. For those who don't speak English or for those who, I think that's the case, Ferdinand. The echo is disappearing for the moment. For those who don't speak English or have difficulties with this, don't worry. Don't worry, I will show the presentation. Plus, Ferdinand will also translate me, and hopefully you will get all the information I'm going to present you. There's a problem. Mr. Rahman, Pak bukan mikrofon. Okay, lanjut. Can I continue? Is Masya Bunda Foka? What happened? Can I continue? Yes, I think. Okay. Okay, so the Dragon Learn, I don't know if you heard about this or not, but Dragon Learn is an international online platform for studying math and other school subjects for primary school students at the moment. Hopefully later we will have more subjects and more classes as well. But right now, it's math for grade 1 to grade 6. Dragon Learn is the international company. It's like one of the branch of the international brand called Ushida-Tool. And at the moment, we are presented in, I think, 8 countries. And you can see them on the screen. It's Russia, United States, Brazil, South Africa, India, Indonesia, Vietnam, and China. And in each country, we have, as you can see, different websites. We made it because in each country there are different educational standards. So we want to make sure that children, they study with their own kind of local curriculum. So, for example, in Indonesia, we have curriculum 2013, and all the websites translated to the local languages. And like in Indonesia, it's translated to Bahasa. And it's also we also change it to the local cultural differences as well. So everyone would be like more familiar with them, would feel more comfortable to use this website. Here I just want to show you a pictures of our students from different countries.
So like India, Russia, Vietnam, South Africa, Indonesian kids who got their diplomas, and this group of students, they were the very first one from Indonesia who actually um, completed the course, and these are Chinese students. Yeah, just coming back here, I also want to say that we started in 2011, the Russian company, and the international brand Dragon Learn started in 2017, and in Indonesia we started last year in 2019. So since then we gained some like the audience already, and as Ferdinand mentioned before, we already have 10 million students around the world, and among them 130,000 students are from Indonesia, and we just got this number for the past couple of months. So it shows that Indonesian students and parents and teachers are trust Dragon Learn, and they enjoy studying with us. So I hope that your students also will enjoy using Dragon Learn after we will present you this today. So our main goal and our main idea of Dragon Learn as a like tool for students is to enable each student for better understanding and better kind of grasp of the math of subjects. So it works in the way that we want to make sure that each kid don't have any gaps in the educational process. So later you will see when we will show you actually the task or the platform that the system builds up a dialogue with the students. So for example, if you will see this path here, if I would do these fractions correctly, I will go to like the right answer, and the system will praise me saying, "Well done, Masha, you did this," and it will kind of let me go to the next topic, next task. But if I will make a mistake, the system will recognize that I have difficulties with understanding this particular subject, and it will give me more and more and more tasks until the point when I will get this, until the point when I will make it without mistake. So that's why the platform is Dragon Learn is building up an individual path, and it's doing everything individual for each student. So because everyone are different, everyone get information differently. So we want to make sure that each student have it can solve tasks in their own comfortable pace. So it seems that it works very well because I'll tell you later why we think so. And it's very, very easy to use our website. You can use it at school when schools are all open, obviously. Students can use it on the computer lab, or teacher can show it on the projector and do like all together as a group activities. They can do it like in pair or like in small groups. Like as you can see here, it's our Chinese students, and we didn't have enough computers for everyone, so teachers just like put them like by 2 for each laptop or computer. Students can also use Dragon Learn at home from any devices they have. It could be laptop, tablet, mobile phone, and computer. So all they need to do is just teacher or parents should register them and give them login and password, but later about this. Here you can see some examples of our tasks, and again it's mentioned that the website is available on different devices. And I just want to introduce you our mascot, our inspiration, and the pet creature which students will enjoy. This is this little dinosaur here on the left. His name is Dino, and you will see that it's like everywhere on our logo and on our website and on some of the tasks as well.
And as all this COVID situation happened around the globe, and as our main mission is to make sure that students continue learning even like with this difficult situation, here in Moscow, we decided that we want to give an access for free for all students of Indonesia, starting from the 8th of April until the point when the like pandemic is over, like when this quarantine is over. We were thinking it's going to be for 3 months, but I don't know how it will go for now. We have it for free, and I think we still will keep it for the next 3 or 4 months for free, absolutely for everyone, for all students, for all teachers, parents, principals, so everyone can benefit from it absolutely free of charge. Apart from free access to the platform, we also wanted to kind of cheer up students and teachers during these difficult times. So what we decided to do, we decided to invite Indonesia to one of our main international competition, what we have from the 2017. From 2017 until the 2019, this competition was only for 5 countries, which is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. But from this year, we also invited Indonesian students and Vietnamese students. This is our pride. We really love this project because it's free online competition in math. It's for all students, not for only for primary school, but also for grade 1 to grade 12. So everyone can enjoy this, and it will be over on the 19th of June. So you still have time to register your students and make sure that they will participate. We will talk about this competition a little bit later, but just a little sneak peek. Everyone will get a certificate by the end of this competition, so everyone will be awarded. And it's the first round of the competition, and we will have like more rounds later the year. Right now, we have more than 800,000 participants from 7 countries, and I think there are around 16,000 participants from Indonesia. So I really hope that after this webinar, we will get at least 1,000 participants more, because you, dear teachers, will enroll your students for this competition. And here, just I want to tell you that we made a couple of, not we, but we had independent researches made in Russia and in the United States. They were made by universities, and it proved that those kids who study with DragonLearn, they get like 30% better performances than those kids who don't study with DragonLearn. So we actually have proved that this platform, this website helps to improve the performance, improve the knowledge of the students. And here, I just want to mention that we are very proud to be partnered with Rumah Belajar and with the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. Like both of these partners, they are very helpful. They are very supportive. They praise DragonLearn. So many madrasas are using DragonLearn, and Rumah Belajar are supporting BRICS from the very beginning when it came to Indonesia. And apart from them, we also have partners such as the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Ministry of Education of India, Ministry of Education of China, and Ministry of Education of South Africa. And when we also have recently we got support from Ministry of Science of Brazil. So we could say that we have support from 6 countries of the participants from the ministry, like from the high rank of the institution of like Ministry of Education. So we're very proud, and it's also proving that BRICS is like high quality.
tool for learning and enhancing like learning math. Here, another thing I want to share with you is very new. There is a website called SimilarWeb.com, and it makes a rank for all the websites in the world, like all of them. And there is a category called education, and like there are all the educational websites in the world, and on this particular category. And in April, in April, our Russian headquarters, like our Russian brand, Uchida.ru, become number 2 in the world among all the educational websites in the world. So again, it's proving that the technology we use are advanced, that it's actually helping, and there are like millions students, millions parents are trust us. And of course, it's very, very pleasing. You can see, you might know some of them, companies like Blackboard or Brainly or Duolingo, they're actually behind us. So we're very proud about it. That's it from my side. Don't worry, it's not it's not the end, because Ira and Ferdinand, they're going to give you more information in Bahasa, so hopefully it will be more convenient for you to understand. I did my best to do it very slow. That's it from me. I guess we're going to have a Q&A in the end, right? Or if anyone wants to ask questions now, please do it. I'm very open and would be very happy to answer your questions. Maybe Ferdinand can help me with the translation. Yes, I will. Thank you so much, Masha. That's really a brief explanation. And then I just knew about the Uchiru become number 2 in the world. Wow, this is amazing. Yay. Yeah. Okay, I will. Jadi saya akan I will give a brief overview for all of them. Jadi teman-teman, Uchiru ini, Dragon Learn itu Uchiru itu nomor 2 di dunia saat ini. Jadi kalau ada ranking platform pembelajaran itu Dragon Learn Uchiru ini itu masuk nomor 2 di dunia. Kemudian tadi sudah lihat sendiri penjelasannya kalau Dragon Learn sama BRIXMAT ini itu bekerja sama dengan Departemen Agama dan juga Departemen Pendidikan di Indonesia, dan juga bekerja sama dengan Rumah Belajar, yaitu untuk BRIXMAT-nya. Dan kemudian BRIXMAT ini itu Olimpiade Matematika Internasional yang bisa diakses gratis, jadi free, jadi semua siswa bisa mendaftar. Dan tadi berdasarkan penelitian, based on research, berdasarkan penelitian di USA sama Rusia tadi, itu performance. Jadi performance-nya anak-anak itu di matematika menjadi lebih baik. Jadi ada peningkatan dalam segi pengetahuan dalam matematikanya. Kemudian waktu kerja soal matematikanya di sini itu anak-anak itu dituntun. Jadi waktu mereka buat salah mengerjakan soalnya itu nanti dari sistemnya itu dituntun secara sistematis anak-anaknya sampai mereka menemukan jawaban yang benar. Jadi anak-anak independent learning di sini juga itu lewat website ini. Jadi teman-teman semua nanti bisa segera mendaftar. Ya, that's it from me, Masha. So we are going to move to Ira. Okay, so are we going to answer questions in the end, right? Yes. You can. Okay. You can have a break. Yeah. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi kita yang kedua, Mbak Ira Rahmawati, Liaison Officer Dragon Learn Indonesia. Waktunya saya berikan kepada Mbak Ira. Terima kasih Mas Ferdinand untuk waktunya dan semua yang sudah meluangkan waktu untuk kami di sini. Ada ratusan loh, saya terharu dan senang sekali. Jadi, let me share my screen. Sekarang saya udah nggak bisa share screen-nya ternyata. Oh, sudah bisa. Yeah, I think you can share your screen because I would. Yeah, I can now. Jadi setelah penjelasan Masya tadi tentang pembelajaran platform pembelajaran Dragon Learn ini, jadi Dragon Learn ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi di negara-negara lain kami sudah memiliki dari SD, SMP, SMA, dan semoga di kemudian hari, in the future we can have
more classes to be here. Nah, ini seperti ini websitenya. Jadi nanti akan saya tunjukkan sedikit bagaimana cara mendaftarnya. Cuman ini overview saja untuk memperkenalkan bagaimana sih website Dragon Learn ini, kenapa bisa menjadi media alternatif untuk Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas. Dan kemudian untuk media yang membantu siswa ini memahami matematika lebih mudah, karena platform ini didesain seperti games, kemudian berwarna-warni dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu kan lebih senang main games ya, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya platform ini, kami berharap anak-anak itu bisa main games sekaligus belajar konsep matematika. Jadi di kelas, misalkan di kelas gurunya hanya menjelaskan via papan tulis atau menjelaskan secara langsung, untuk siswa di dalam kelas itu tidak hanya modalitasnya, tidak hanya auditori, ada visual, ada kinestetik. Jadi bagaimana caranya seorang guru itu bisa mengajar dengan metode yang baik yang mencakup semua modalitas ini. Gitu, dengan adanya platform ini kami berharap siswa yang mungkin visual, gaya belajarnya visual dan kinestetik, yang di kelas hanya mendengarkan guru berbicara saja, tidak memahami materinya kurang, hanya dengan mendengarkan, kami berharap platform ini menjadi alternatif untuk membantu siswa-siswi untuk memahami materi matematika, biar nggak takut lagi dengan matematika, biar kalau ada pelajaran matematika itu jadi excited untuk belajar. Karena selama ini, waktu saya kecil pun, matematika ini menjadi momok. Jadi, aduh males kalau ada matematika karena susah gitu. Dan kalau di sini, didesain seperti games, jadi kita tidak mengajarkan rumus, misalkan rumus dan teori, tapi learning by doing. Jadi sambil main game, sambil kita tanamkan konsep matematika. Nanti saya kasih lihat contoh soalnya yang ada di sini. Nah, di layar Bapak Ibu sekalian sekarang ada statistik. Jadi saya sudah masuk ke akun guru. Jadi akun guru itu bisa untuk melihat progres dan perkembangan siswa-siswinya di kolom statistik ini. Jadi bisa melihat perkembangan secara keseluruhan setiap kelas. Kemudian bisa juga secara individu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi si Ana Marcel ini sudah mengerjakan materi bilangan caca sampai dengan 20, kemudian waktu yang ditempuh untuk mengerjakan soal-soalnya berapa menit, jawaban yang benar berapa, yang salah berapa, sudah ada laporannya seperti ini. Kalau hijau berarti sudah diselesaikan, jika ini masih putih berarti si anak itu belum menyelesaikan. Nah, si Ana Marcel ini sudah 5% mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Jadi menurut saya ini sangat membantu Bapak Ibu guru dalam penilaian, dalam mencari merangkap atau membuat report penilaian siswa atau assessment. Kemudian di sini setiap murid mempunyai login dan kata sandi masing-masing, jadi mereka bisa masuk ke akun masing-masing dan mulai mengerjakan soal-soal. Nah, di akun guru ini spesialnya apa? Si guru ini bisa mengakses semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya bisa diakses. Dan ini gratis sampai masa pandemi selesai. Nah, kalau misalkan kelas 1 kita coba mencoba gimana sih caranya. Kalau di sini pengenalan bilangan untuk kelas 1, jadi lebih ke visualnya itu berwarna-warni, kemudian bagi anak ini akan menjadi menyenangkan karena seperti games atau seperti permainan. Jadi seperti itu contoh soalnya. Kemudian program, misalkan kita lihat lagi kelas 6.
Nah, kalau yang ini kayaknya dikoreksi ya sama Ferdinand ya. Kemarin saya sempat baca. Oke. Jadi seperti ini. Iya. Tinggal diklik, tinggal di drag. Jadi untuk menanamkan konsep bangun ruang atau bangun geometris, tinggal di drag seperti itu. Mana yang kita jadi lebih menggunakan. Jadi seperti itu contohnya. Mungkin nanti setelah presentasi ini Bapak Ibu yang mempunyai teman atau mempunyai anak di usia SD kelas 1 sampai kelas 6 boleh silakan mencoba mendaftar akun guru dan mulai mencoba untuk memberikan soal-soal kepada anaknya atau siswanya yang SD. Nah, setelah matematika ini, karena ini baru pertama kali di Indonesia, jadi pertama kita mempunyai pelajaran matematika saja, tapi sebentar lagi di semester baru ini kami juga akan menunjukkan pelajaran natural science atau pelajaran IPA untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian diharapkan lagi setelah itu kita juga mempunyai materi lain yaitu bahasa Inggris dan coding untuk anak SD. Nah, di akun guru ini mereka juga bisa untuk jadi si akun guru ini mempunyai akun-akun siswa ini. Nah, orang tua siswa juga bisa melihat atau statistik siswa ini. Jadi bisa ya menelusuri atau apa ya mas bahasanya itu? Bisa men-track. Ya, men-track. Ya. Jadi kayak bisa melihat progres atau perkembangan anaknya itu seperti apa. Nah, bisa guru itu langsung kirim tautan pendaftaran kepada orang tua, bisa di-copy atau dikirim via WhatsApp. Kemudian orang tua bisa mendaftarkan anaknya ke kelas yang sudah dibuat oleh guru ini. Jadi nanti si orang tua ini juga bisa sinkron, akun orang tua dan akun guru itu bisa sinkron, dua-duanya bisa melihat statistik atau progres perkembangan dari siswa atau anaknya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, menurut saya ini platform yang interaktif karena yang tadi sudah Mas jelaskan, ketika anak itu menjawab pertanyaan yang salah, kita coba. Ketika anak itu menjawab pertanyaan yang salah, sistem itu tidak langsung memberikan jawaban yang benar. Jadi, akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menuntun siswa itu untuk menemukan jawabannya sendiri. Jadi, pembelajaran itu lebih meaningful. Jadi, anak-anak bisa lebih ingatnya bisa lebih lama karena dia tidak hanya menyerap saja, tapi juga menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu, kemudian ini juga bisa digunakan untuk guru, biasanya di LCD itu bisa dimainkan di LCD, kemudian siswa-siswanya bisa menjawab jika tidak ada komputer di sekolahnya. Untuk satu siswa satu gitu bisa diperagakan di depan. Jadi untuk anak-anak itu lebih interaktif dan lebih berwarna-warni, tidak bosan di dalam kelas. Gitu. Dan kemudian Learn ini kita juga mengadakan Olimpiade Matematika setiap tahun. Jadi setiap tahun dari tahun 2017 itu kita ada Olimpiade Matematika bernama BRICSmath.com ini. Nah, Olimpiade ini dari tanggal 22 April sampai 19 Juni. Jadi masih ada 9 hari untuk mendaftarkan siswa-siswinya kelas 1 sampai kelas 12. Nah, kenapa Olimpiade ini tuh berbeda dengan Olimpiade-Olimpiade lain? Karena mungkin di Olimpiade yang lain kita hanya mengerjakan di atas kertas, kemudian disaring dulu, semua siswa disaring dulu, nilai yang terbaik akan diikutkan Olimpiade atau didelegasikan sekolah untuk mengikuti Olimpiade. Tapi di sini tidak, semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 12 semuanya bisa mengikuti. Jadi ini menurut saya kesempatan yang bagus untuk siswa yang belum pernah mengikuti Olimpiade. Gitu. Ini seperti yang sudah Mas jelaskan tadi, sudah ada sejak tahun 2017. Nah, karena peminatnya itu semakin besar dari tahun ke tahun, maka tahun 2020 BRICSmath.com ini
memutuskan untuk mengajak Indonesia dan Vietnam. Nah, karena ini baru pertama kali pada tanggal 22 April sampai 19 Juni ini adalah babak persiapan. Jadi untuk memperkenalkan ke anak-anak bagaimana sih soal yang akan nanti di babak utama sekitar bulan September Oktober itu. Jadi anak bisa mengetahui dan nanti bisa tahu soalnya itu seperti apa. Dan juga beberapa yang didukung Kementerian Pendidikan di negara-negara lain. Soal-soalnya seperti ini nanti akan saya cobakan juga soal yang ada di BRICSMAT ini. Soal yang ada di BRICSMAT itu berbeda dengan Olimpiade lain karena di sini tidak menggunakan rumus sama sekali, tidak perlu belajar 3 hari 3 malam, tidak perlu menghafalkan rumus, sin, cos, tan, itu tidak perlu karena soal-soalnya memang didesain untuk mengasah logika dan juga penalaran. Jadi menurut saya di real life anak-anak itu akan dihadapkan pada suatu masalah. Kemudian di bagaimana siswa atau anak itu mencari jalan keluarnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Nah, Olimpiade ini juga melatih bagaimana siswa berpikir untuk menemukan masalahnya sendiri. Dan soal-soal yang ada di sini tuh related to the real world. Jadi kesempatan bagus untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 12 untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini. Mungkin sudah bosan tidak pergi sekolah atau sudah bosan karena di rumah terus, boleh dicoba soal-soal yang ada di sini. Selain menambah pengalaman, juga bisa menghabiskan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan juga seperti yang sudah disampaikan tadi, ini semua siswa dan guru yang mendaftarkan akan mendapatkan sertifikat. Dan gratis lagi. Karena gratis, jadi nothing tulus untuk mencoba. Bisa dikerjakan di mana saja. Jadi, seperti itu ini websitenya. Atau bisa langsung diklik di sini. Jadi Dragon Learn dan BRICSMAT itu sinkron. Kalau misalkan saya sudah mendaftar di Dragon Learn, saya tidak usah mendaftarkan di BRICSMAT lagi. Kalau saya sudah mendaftar di BRICSMAT, berarti saya tidak usah mendaftar di Dragon Learn lagi. Jadi saya langsung bisa masuk menggunakan login dan kata sandi yang sama. Dan login dan kata sandi ini bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan di tahun-tahun berikutnya, di babak-babak selanjutnya, babak latihan dan juga babak utama. Di sini, di BRICSMAT juga ada statistiknya. Jadi, guru itu bisa tahu si anak ini sudah mengerjakan, dan berapa yang benar dan berapa yang salah sudah bisa di-track di sini. Nanti ketika Olimpiade sudah berakhir, babak persiapan ini sudah berakhir, semua sertifikat juga bisa diunduh di profil BRICSMAT.com. Nah, soal-soalnya itu, misalkan kelas 1, karena soal-soalnya itu lebih ke mengasah logika dan penalaran, jadi semua siswa bisa ikut karena kami yakin setiap siswa itu diberkahi dengan pemikiran yang luar biasa. Jadi gitu. Saya nggak bisa deh. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru bisa coba sendiri ya. Gitu contoh soalnya. Kemudian contoh lain. Nah, soal dari kelas 1 sampai kelas 12 itu dibuat mirip, cuman tingkat level kesulitannya yang berbeda. Nah, kalau teman bersama ini saya sering dapat pertanyaan bagaimana cara mengerjakan teman bersama. Jadi siswa-siswa itu biasanya tanya langsung email ke kami, jawabannya seperti apa. Jadi seperti ini untuk gambaran saja. Bisa dicoba sendiri soal-soalnya. Untuk kelas SMA,
kita coba tadi kelas 1 SD ya. Sekarang kita coba yang kelas 1 SMA. Nah, kalau kayak gini saya nggak pandai. Bagaimana caranya membuat nilai yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Nah, ini saya nggak pandai. Kalau gini Mas Ferdinand nih jagonya. Intinya seperti itu. Dan juga tidak semua orang dewasa bisa mengerjakan ini. Nah, bedanya kalau di bawah persiapan ini, bawah persiapan itu bisa diedit, karena ini masih persiapan, tujuannya untuk memperkenalkan soal-soal yang ada di BRICSMAT ini. Jadi soalnya, jawabannya bisa diedit, bisa kemudian dikerjakan lagi, misalkan nomor 1 belum bisa mengerjakan, kemudian dilewati ke nomor 2. Begitu bisa. Atau sekarang mengerjakan satu soal, besok mengerjakan satu soal lagi, itu bisa. Tapi kalau di bawah utama nanti, siswa akan diberikan waktu 60 menit. Jadi ketika sudah menjawab, misalkan masih menjawab 5, tapi waktunya sudah habis, jadi tidak bisa mengerjakan ulang karena waktunya sudah habis. Nah, penilaian juga di babak utama dinilai dari jawaban yang benar, kemudian attempt yang dibuat ketika menjawab, salahnya berapa, kemudian dieditnya kayak gimana, itu juga merupakan satu penilaian, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan. Jadi itu tujuannya babak persiapan ini, kemudian babak latihannya 21 Juli sampai 13 September. Nah, kalau di Dragon Learn ini, untuk kelas 1 sampai kelas 6, ada 2 pendaftaran, sama juga di bricsma.com. Siswa bisa didaftarkan oleh guru dan juga orang tua. Siswa tidak bisa mendaftarkan sendiri karena hanya ada 2 jalur. Nah, pendaftaran orang tua pun ada 2. Jadi, pendaftaran orang tua mandiri dan juga pendaftaran orang tua dengan kode undangan dari guru. Yang saya bilang tadi, di akun guru ada siswanya, yang siswanya itu bisa di-track statistiknya oleh orang tua. Nah, itu guru harus mengirimkan kode undangan kepada orang tua ini. Jadi akun guru dan orang tua itu bisa sinkron untuk menunjukkan statistik yang ada ini sudah kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan orang tua ingin mendaftarkan sendiri tanpa disuruh sekolah misalkan, atau tanpa kode undangan dari guru si anak, bisa juga mendaftar secara mandiri di sini. Pendaftarannya juga cukup simpel seperti pendaftaran lainnya. Jadi mungkin dicoba sendiri nanti. Kemudian pendaftaran guru juga seperti itu. Yang seperti tadi, jadi pertama mengisi biodata guru dulu, kemudian mengisi kelas, atau membuat kelas, kemudian memasukkan siswa ke dalam kelas. Tapi kalau misalkan terlalu banyak siswa yang ada di kelas dan gurunya mungkin terlalu sibuk untuk memasukkan kelas anak kelas satu persatu, bisa langsung diundang orang tuanya. Jadi orang tuanya yang memasukkan nama anaknya sendiri dan kelasnya ke kelas yang sudah dibuat guru ini. Jadi pendaftarannya lebih mudah seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Mungkin langsung saja ke Mas Ferdinand yang sudah mencoba-coba soal kami dan sudah mengecek. Silakan Mas Ferdinand. Ya, terima kasih Mbak Ira. Ya, mungkin saya lebih ke ngasih testimoni ya, karena saya sudah mendaftarkan anak-anak murid saya, yang saya ajarkan itu ada 100. Ya, mungkin saya bisa share screen aja kali ya. Share screen. Saya tidak bisa share ini. Saya udah matikan share screen-nya ya. Jadi, posnya ada di Pak Haryadi. Pak Haryadi mungkin bisa kasih buat saya.
Iya, saya mau share. Ya, ini semua. Ini aku tayang tadi atas, kok bisa lihat kan? Mas Ferdinand suaranya susah deh. Udah. Ada. Udah tahu. Ya. No clear. Layarnya udah kah? Iya, screen-nya sudah bisa dilihat, cuman voice-nya yang Udah. Oh. Soalnya belum. Ya, jadi soalnya saya belum bayar. Ya, ini anak murid saya. Hah? Kita lihat di sini ada berapa? Ini ada 100. 103 anak murid saya. Dan kita bisa cek aktivitas mereka. Kita lihat di sini. Ya. Nah, statistik. Nah, ini anak murid saya daftarkan. Nah, kalau ada anak hijau ini tambah hijau ini mereka sudah komplit. Kalau ada yang merah ini baru dulu. Jadi yang saya ini. Ya, jadi kalau warna hijau itu maksudnya Anda sudah menggunakan yang benar. Kalau yang merah ini seperti belum, masih salah. Kalau ini seperti itu. Mas Ferdinand kayaknya nggak jelas deh. Kayak breaking up gitu. Oke. Itu ya. Kita pakai ini kan? Atau internet saya atau yang lain bisa dengar dengan jelas. Mau di unmute aja dulu, biarkan Pak Ferdinand mikrofonnya yang aktif. Iya, aktif kok. Itu salah siapa? Oke, jadi teman-teman nanti kita kita mendaftar. Setelah kita punya akun, nanti kita login. Kita masuk kita klik di sini di Brixmat, ya. Pak Ferdinand, Kita klik situ. Ya, apa? suaranya masih belum jelas, Pak. Pak, suaranya kayak ada Saya. suara seperti itu. Kalau ini sudah belum? Bagus, Pak. Coba Sudah ya? Sudah ya? Iya. Jadi kita bisa cek, ya. Kita bisa lihat di sini anak murid saya ini yang sudah saya daftarkan ada 103 siswa. Ya, ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada 103 siswa di sini yang sudah saya daftarkan. Kita bisa cek di statistik. Statistik kita cek di situ. Nah, di sini kita bisa lihat ini anak murid saya. Jadi aktivitasnya ini ada misteri kuil kuno, ada badak, ada robot, hanci air, segala macam. Kalau sudah itu begini berarti sudah selesai, sudah komplit. Kalau yang merah ini itu berarti belum. Kalau yang masih polos kayak gini berarti belum kerja. Ya, iklannya di bawah sini. Ya, jadi soal selesaikan yang benar. Kalau hijau, kalau merah itu soal tidak benar. Kalau yang ini belum diselesaikan. Nah, teman-teman juga nanti bisa halo? suaranya kalau didekatkan punya bagus, Pak. Kalau agak jauh ada suara tunggu kayak. Saya pegang ini soalnya headsetnya. Sudah ya? Ya. Ya, itu dia tadi soal-soalnya bisa lihat di sini. Ini ada kelas 1, kelas 2. Klik di soal, nanti ini kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3, kelas 6 kayak gini. Seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya. Kemudian teman-teman Suaranya malah hilang. Iya. Ya, mungkin bisa diberhentikan aku share screen-nya. Ya, itu aja dari saya. Ini tiba-tiba hang ini. Halo? Ya, itu dari saya. Kemudian teman-teman saya itu juga banyak yang sudah mendaftar. Saya bagikan di grup. Ada banyak teman-teman guru di provinsi saya, Nusa Tenggara Timur. Itu mereka mendaftarkan anak muridnya. Ada juga mendaftarkan anak-anaknya. Dan mereka sudah coba. Jadi soal-soal ini itu berbasis permainan. Jadi dia dibuat sebagaimana mungkin itu disetting jadi berbasis permainan. Jadi kayak game based learning kayak gitu. Kemudian waktu anak-anak
mengerjakan soal, kalau yang di Dragonland itu, nanti ketika anak-anak mengerjakan soalnya kalau salah, itu nanti anak-anak itu dituntun. Jadi kalau misalnya mereka klik salah, nanti mereka dituntun untuk bisa sampai ketemu jawaban yang benar. Nah, waktu dituntun itu sebenarnya mereka sedang belajar. Jadi sangat bagus Dragonland ini. Kemudian BRICS-MED ini itu seperti yang Mbak Ira bilang, olimpiadanya berbeda dari olimpiade yang biasa kita tahu. Kalau olimpiade yang biasa kita tahu kan anak-anaknya anak-anak yang cerdas, yang jenius gitu kan, yang mewakili sekolahnya masing-masing. Tapi kalau ini itu gratis dan online dan bisa dikerjakan oleh siswa-siswa kita, bukan hanya siswa-siswa yang jenius, tapi seluruh siswa bisa ikut BRICS-MED. Seperti itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke hostnya. Demikian dari saya. Kami akan buka ini sesi pertanyaan. Kami senang untuk Bapak Ibu yang bisa mau bertanya. Nanti Masya, Ira, dan saya bisa menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Halo, host Pak Heriadi. Ya. Ya, silakan Pak Heriadi dibuka sesi tanya jawabnya. Kalau boleh saya tanya duluan. Boleh Pak Kai, silakan. Pak Heriadi izin ya Pak. Nah, ini Pak Masya, this is our coordinator. Yeah, Hi, nice to meet you. Masya. Yeah, very nice to see the presentation and very nice to see you guys here. First, I would like to thanks to Bismasha and the team. I joined to our video conference. I think it's also learning management system, right? Very interactive to be improve the student critical thinking, particularly in mathematics. I have a question. Is it possible for the Indonesian teacher to be like a contributor for the Dragonland? Thank you very much for your questions, and thanks again for having us. At the moment, so what we do, we are creating all these tasks, what we have on the website here in Moscow, and then our specialists, like our experts, they just like aligning these tasks according the local needs, like local curriculum. As like all teachers can be contributor at the moment because we don't have this business model yet. But if you personally would like to give us feedback or anyone else, we are very open for criticism and for praising, any like basically for any kind of feedback. Because if you see any kind of mistakes we have or maybe flaws what we have like on our tasks or like in the translations or something, please let us know because of our audience, because our teachers and parents, we can make our products better and more suitable for the needs of students. So yes, we would be very happy to have your feedback, but there is no option yet. I don't know what will be the future to be like as a contributor. Okay. But if you're really willing to, we can chat later. Okay. May I know how what kind of cooperation with like Rumah Belajar or Kemendikbud something? What kind of operation? Yeah, that's also interesting. Okay, maybe Ferdinand, you want? Okay. Maybe you. I can answer. So, yeah, you can. Just. Okay. So basically, we know people from Rumah Belajar since
July 2019, so from the last year. And when I've been in Jakarta, and we had meetings with them in Jakarta. And we also had meetings with them in February. And we told them about that we're going to launch BRICS Math competition. And they was like, oh, we also have a competition, but it's like all Indonesian, and we have international one. So we had another Zoom call when I was in Moscow, and like this COVID situation happened. So we decided that why not to kind of collaborate in terms of kind of competition. So they are supporting us. That they review our tasks, and they said like, that's great, that's awesome. We think that it's really suitable for Indonesian kids. So we had several kind of webinars like we have right now with them, organized by Rumah Belajar. So we will present there together with Ferdinand and with Ida as well. And like everyone could see us there. And yeah, they just kind of like telling to their audience about BRICS Math. And we like just thought about it. Okay, when I see the platform, it's very good critical thinking. But I want to know how the future program to improve the platform to creative thinking of students. It's like coding in mathematics, something like that. Is it possible for the future? Well, at the moment, as you saw, we only have math on DragonLearn, but the task of the competition BRICS Math, if you will play with them, you'll see it's not just like pure and raw math. It's actually more about like logical thinking, conceptual thinking, spatial imagination, thinking outside of the box. But as it, like in terms of development of the website, we are hoping to get more courses. We're working right now on the course of English and natural science. So we might have these, not might, but we will have these courses maybe for the next semester already. And we also have courses in programming, like coding for primary school. So students can kind of start learning basics of, it's kind of like, it's not particular language like Python or I don't know, something like for example, but they will just like kind of learn the concept of coding. So we might implement these courses as well, and it's really, really cool. So I really hope that Indonesian students will also get a chance to learn coding with that. But it's a little bit later because it takes time and sources, and we are very new in Indonesia. So if all of you will register your students, and I can prove to my CEO saying like, see, Indonesian students and teachers actually really like it. So please, let's launch coding earlier. Okay. So it's up to you. Okay. Thanks, Masha. Thanks. Okay. Thanks for your question. Terima kasih, Pak Rai. Bapak Ibu, selanjutnya saya lihat di chat. Suara Pak Haryadi agak kecil kayaknya, Pak. Oh gitu, bentar saya besarkan. Sudah, Pak? Ini sudah oke. Lumayan ya. Silakan lagi pertanyaan yang lain, Bapak. Terima kasih, Pak Rai. Bapak Ibu, saya ini kita gantian, nanti kita dari chat, terus selanjutnya dari yang Basen. Pak Ferdinand sama Bu Ira, pertanyaan dari Bu Buci, Pak. Apakah hanya guru yang bisa mendaftar di DragonLearn? Jadi mohon ditanggapi. Karena tadi mungkin pahamnya terus siswa bagaimana untuk mendaftarnya seperti itu mungkin. Monggo, Pak. Ya, Mbak Ira ya. Mbak Ira atau Pak Ferdinand, monggo. Ferdinand, boleh. Tadi saya sudah balas di chat private, bisa guru, bisa orang tua. Ya. Jadi kalau misalkan orang tua, misalkan siswa ini ingin daftar tapi di sekolahnya atau gurunya tidak mengetahui program ini, siswa ingin mendaftar, boleh minta tolong orang tuanya untuk mendaftarkan. Dan juga tidak hanya guru matematika yang bisa mendaftarkan siswanya. Bisa guru lain, misalkan guru IPA atau guru bahasa Indonesia atau guru pelajaran lain boleh juga mendaftarkan di platform ini.
Jadi untuk membantu siswanya untuk masuk ke platform. Kemudian siswa juga bisa didaftarkan orang tuanya. Ada 2 jalur pendaftaran gitu. Oke, terima kasih Bu Ira. Selanjutnya pertanyaannya begini Bu, apakah soal-soal di dalam berbayar seperti itu dari Ibu atau Bapak Simponi ini? Jadi apakah soal-soal di dalamnya berbayar? Seperti itu. Kalau di Brixma.com, Olimpiade Matematika Brixma.com itu gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian di Dragon Learn ini gratis sampai masa pandemi berakhir. Jadi masa pandemi ini kami ingin membantu siswa-siswa di Indonesia untuk belajar lebih menyenangkan, nggak bosan di rumah saja. Gitu. Tapi nanti mungkin setelah pandemi selesai, platform kami akan berbayar. Kalau di platform lain, pengalaman di platform lain seperti di India mungkin atau di Dragon Learn yang dari negara lain, platformnya akan gratis sampai jam tertentu. Kemudian setelah jam tertentu akan berbayar. Jadi seperti itu. Jadi masih ada free access-nya dengan limited time tertentu. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kami lanjutkan Bu Ira. Pertanyaannya sedikit-sedikit Bu Ira, tidak ada penjelasan. Jadi langsung tanya, langsung dijawab seperti itu ya Bu ya. Iya, boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah platform Dragon Learn juga bisa untuk kelas 10 sampai 12 berarti SMA Bu? Kalau di Dragon Learn Indonesia, kita masih mengembangkan yang SD kelas 1 sampai kelas 6 saja. Tapi kalau di platform di Dragon Learn lain sudah ada SD, SMP, SMA. Nanti mungkin nggak tahu kapan, belum tahu kapan akan juga diadakan materi-materi untuk kelas SMP dan SMA. Maybe Masya can answer that. It's in the future we're going to have material for junior high school or senior high school. Yeah. Yes, we definitely will launch more materials for junior and high school, but I can't say why. I just simply don't know when. I mean, not why, but when. And it's not going to happen next semester, unfortunately. Also, as I just explained, because we're new and we just want to make sure that we know everything about the primary school. Once we have lots of expertise about the primary school, we can move to the junior high school. And yeah, so just stick with us. Maybe next year we can launch more materials for secondary and high school. But the good thing that BRICS is always going to be for all grades. So they still can do that. Also, there is one thing I want to share, like experience from other countries. Like for example, in South Africa, we used to have grades only for grade 1 to grade 6, and also like secondary school, they also wanted to do Dragon Learn. So what we suggested to teachers to register kids of grade 7 and grade 8 on Dragon Learn as like grade 6. And actually it worked quite well because they just kind of rehearsed all the knowledge from grade 6, and sometimes it was just like the same task they've been studying at school at the moment. So it worked quite well. So you might check if you teach in grade 7, for example, you might check yourself grade 6. Maybe it will suit to your kids, and so you're very welcome to register your students to grade 7 and grade 8 on our website as a grade 6. That's okay, like it could work. It's up to you. Okay, thank you, Mrs. Masa. Pak, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Seperti ini, saya mencoba mendaftar di Dragon Learn, baik sebagai guru dan orang tua, namun kesulitan ketika mendaftar karena nomor HP yang digunakan hanya 11 digit. Tidak bisa memasukkan 12 digit. Saya coba berkali-kali dengan cara menghapus kode negara, namun tidak bisa terhapus. Mohon solusinya. Monggo Pak Ferdinand atau Bu Ira ini. Ya, Mbak Ira ya. Jadi begini, waktu kemarin kita bisa memasukkan nomor HP, tidak ada syaratnya, cuman
kita sudah improve, jadi agar wali murid atau agar guru itu tidak kesusahan. Menurut kami agar kita membuat perubahan sedikit di nomor HP agar orang tua itu tidak kesusahan, tapi ternyata masih banyak yang kesusahan. Jadi kalau menulis nomor HP itu di websitenya sudah 62 plus 62 itu nanti sudah otomatis ada di situ. Jadi 62 nolnya tidak usah ditulis, langsung nomornya. Misalkan kalau nomor saya 0855, jadi langsung ditulis 855 yang sekian. Jadi nolnya tidak usah ditulis, nanti akan bisa. Gitu. Sebentar saya coba dulu. Mungkin saya akan share. Jadi 62-nya itu tidak bisa dihapus, tapi itu akan langsung muncul otomatis. Gitu. Jadi nanti di sistem kami itu agar nanti agar nomornya itu selaras gitu. Ada 62-nya semua gitu. Mungkin nanti dicoba. Silakan Mbak Ira, kalau mau langsung share screen, sudah saya alihkan jadi presentasinya. Share screen aja Mbak. Tadi pendaftaran guru ya? Ya, guru. Guru dan orang tua Mbak Ira. Iya. Dulu. Saya share screen ya sekarang. Nah ini, jadi 62-nya itu kan gini. Langsung 8. Gitu ya. Jadi nolnya tidak usah ditulis. Oke, terima kasih Mbak Ira. Seperti itu Bapak Lukman yang bertanya. Jadi untuk dalam hal menulis angka di pendaftaran, jadi sudah disampaikan caranya. Semoga bisa Dan dipahami. juga Monggo mau dilanjut Pak. sebenarnya itu tadi juga feedback. Jadi terima kasih untuk feedbacknya. Ternyata masih banyak juga yang kesulitan untuk mengisi. Jadi nanti mungkin tim kami akan menambahkan instruksi yang lebih jelas lagi. Terima kasih untuk feedbacknya Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, saya lanjutkan satu lagi yang dari chat pertanyaan karena chatnya banyak dan yang resen juga banyak Ibu. Apakah ada tutorialnya? Ini dari Pak Franky, Ibu. Tutorial sebenarnya ada di YouTube kami untuk tutorial pendaftaran Dragon Learn. Kemudian saya juga ada filenya PDF. Mungkin nanti saya bisa share ke Mas Ferdinand ya untuk PDF-nya pendaftaran guru di Dragon Learn dan juga di BRICSMAT. Tapi kalau video untuk tutorial pendaftaran BRICSMAT belum ada di YouTube kami. Hanya Dragon Learn saja. Nanti biar saya share PDF-nya saja untuk tutorial pendaftarannya. Ya, terima kasih Bu Ira, kita tunggu. Nah, saya juga guru matematika, pengen belajar juga. Atau bisa yang penjelasan dari Mas Sal tadi untuk SMA-nya, kita tunggu juga. Iya. Saya lanjutkan untuk yang raise hand, Bapak Ibu, nanti gantian gitu. Yang raise hand banyak sekali di sini. Ada Pak Iskandar. Pak Iskandar, saya buka mic-nya. Pak Iskandar, selamat malam Pak Iskandar. Pak Haryadi, sambil pertanyaan ada Bu Chandra, Bu Wis, sama Bu Zakia naikkan ke atas. Oke, Pak Iskandar, selamat malam Pak Iskandar. Tidak ada tanggapan Pak Iskandar, saya panggil sekali lagi Pak Iskandar. Halo, selamat malam. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ke Bu Mardalena. Jadi Bu Mardalena, saya buka mic-nya Bu Mardalena. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung.
Ibu Madalena? Tidak ada tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan, saya pindahkan ke yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengangkat tangan atau raise hand, silakan ketika nanti saya panggil, silakan langsung menyampaikan pertanyaan, biar kita tidak menunggu lama. Halo, Bu Madalena? Tidak ada juga. Oke, saya tutup lagi nih. Bu Siti Hajar. Bu Siti Hajar, selamat malam, Ibu. Bu Siti Hajar? Tidak ada juga, gitu. Oke, kalau tidak ada. Halo, Bu Siti Hajar? Oke, tidak ada. Saya tutup lagi mic-nya, Ibu. Saya lanjutkan ke Bu Rahma Prima. Bu Rahma Prima, sudah raise hand. Silakan kalau ingin bertanya langsung pada pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan, Ibu. Halo, Ibu Rahma. Halo, Ibu Rahma. Oh, tidak ada juga. Halo, Ibu Rahma. Tidak ada, ya? Baik, Bapak Ibu, beberapa yang sudah raise hand ternyata tidak bisa menyampaikan pertanyaan langsung. Saya coba yang lain lagi. Ini ada Pak Franky. Pak Franky. Pak Franky, silahkan Pak Franky. Halo, Pak Franky. Halo, selamat malam Pak Franky. Halo, Pak Franky. Tidak ada juga, Tidak ada juga. Saya tutup kembali mic-nya Pak Franky. Halo, Pak Franky. Tidak boleh, Bos. Oh, sudah tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang ini, saya lanjutkan yang lesen dulu juga lah. Ada yang namanya kuliah jarak jauh. Dari perkuliahan ini. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Rahman di Sulsel Bone. Oke, Pak Rahman, silakan menyampaikan pertanyaan pada pemateri kita. Oke, baik, terima kasih Bapak. Buat Ibu Ira, persoalan tentang penggunaan Dragon Laren ini, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Dragon Laren ini bisa digunakan untuk dalam proses lanjut untuk penginputan atau penilaian akhir pada tingkatan menengah atau tingkatan atas. Kemudian apakah Dragon Laren ini bisa menyinkronkan dengan beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ferdinand atau Bu Ira. Saya kayaknya. Oke, silakan Bu Ira. Jadi pertanyaannya, penilaian di Dragon Learn itu apakah bisa menjadi penilaian akhir begitukah untuk kelas SMP dan SMA? Iya Pak, begitu Pak. Jadi untuk sekarang, karena Dragon Learn ini masih untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD saja, pada saat ini masih kelas SD saja yang ada materinya, jadi belum bisa digunakan untuk penilaian kelas SMP dan juga SMA. Tapi nanti yang kita tidak tahu kapan, karena kami baru mulai, kami ingin fokus dulu ke materi pelajaran SD. Untuk SMP dan SMA mungkin nanti akan bisa kita kembangkan materinya dan masukkan ke platform Dragon Learn juga. Nah, untuk integrasi untuk ke platform pembelajaran lain belum bisa, kan belum ada koneksi atau tidak bisa dikoneksikan ke platform-platform lain, pembelajaran lain online. Jadi hanya
DragonLearn dan BricsMath ini saja yang sinkron. Begitu. Oh ya, terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Halo. Mohon maaf Bu Ira, ternyata termute. Sudah ngomong banyak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bu Endang yang sudah raise hand, silakan menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Jadi pertanyaan saya tadi waktu daftar itu kan saya kebetulan berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Cuma pas daftar yang di BricsMath tadi itu adanya Sulawesi Selatan. Jadi daripada nggak bisa daftar, jadi saya kliknya Sulawesi Selatan. Apakah itu tidak bermasalah atau seperti apa? Mohon petunjuknya. Takutnya nanti ketika orang tua siswa saya misalnya mau daftar mandiri, jadi kebingungan soalnya pilihan provinsinya itu yang Sulawesi Barat nggak ada, adanya cuma Sulawesi Selatan, Utara, Tengah, sama Tenggara. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Iya, langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalkan provinsinya atau kotanya tidak ketemu, tidak ditemukan dalam pilihan, boleh mengklik tidak menemukan pilihan kota. Jadi nanti bisa diinput manual Sulawesi Barat gitu misalkan. Sebentar saya contohkan ya. Saya daftar dulu. Oh, share screen dulu. Nah ini provinsinya Sulawesi Barat ini. Oh, berarti mungkin faktor jaringan tadi Mbak, soalnya saya pilih kok nggak ada ya. Oh ya, kalau misalkan tidak ada pilihannya, misalkan tidak ada pilihannya, ganti dulu. Kalau ini kan misalkan tidak ada pilihan. Iya. Misalkan tidak ada dalam pilihan, boleh langsung diklik tampilkan, tidak menemukan kota Anda. Jadi nanti bisa diisi manual. Gitu. Berarti Mbak kalau misalnya udah terlanjur tadi milih Sulawesi Selatan, bisa diedit nggak profilnya atau seperti apa? Iya, bisa diedit. Nanti bisa email ke info@dragonlearn.org atau support@bricsmath.com. Iya, oke. Makasih Atau banyak. klik di tombol bantuan ini. Nanti bisa diinfokan alamat email, kemudian nama lengkap, dan juga kota atau provinsi yang ingin diedit. Nanti bisa dieditkan sama tim kami. Tapi kalau misalkan Ibu mau mengedit sendiri, boleh langsung masuk ke DragonLearn. Nanti di kolom profil itu bisa ada dirubah. Ada tombol untuk merubah data. Gitu. Oh iya, nanti coba saya lihat lagi. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Bu Endang. Saya lanjutkan yang raise hand. Ada Bu Lasiara. Bu Lasiara atau Bapak ini ya? Bu Lasiara. Sudah buka mic-nya. Ibu Bapak Lasiara. Tidak ada ini. Kita lanjutkan ke Adi Jufri, Bapak ini berarti. Bapak Adi Jufri, selamat malam Bapak. Oke, silakan Bapak Adi menyampaikan pertanyaan. Saya Jufri. Halo. Ya Pak, sudah bisa kita tangkap Pak. Saya mau bertanya tentang aplikasi DragonLearn ini. Apakah aplikasi ini ada rekapan nilai yang muncul
untuk membantu guru dalam penilaian pada peserta didik? Dijawab aja ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di statistik Dragon Learn itu hanya ada jawaban yang benar berapa dan juga jawaban yang salah. Jadi belum ada nilai yang otomatis, misalkan harus nilai misalkan nilainya 80 gitu, atau 100, itu belum ada nilai yang pasti. Kita hanya menunjukkan soal dari beberapa soal yang benar berapa, yang salah berapa. Ini juga karena di setiap daerah atau di setiap tempat itu penilaiannya berbeda. Jadi kita tidak memberikan penilaian yang pasti, seperti misalkan ada nilainya berapa gitu, atau poinnya berapa gitu. Kita tidak ada itu karena penilaiannya berbeda-beda. Dari negara-negara lain, di Dragon Learn lain pun juga penilaiannya berbeda-beda, maka dari itu kita generalkan saja menjadi soal yang benar berapa dan yang salah berapa. Gitu. Oh ya, terima kasih. Ada Pak Adi? Udah ya, makasih. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, ada yang resen ada masih ada 2 orang. Kita selesaikan dulu yang resen, nanti baru saya ke bagian chat lagi ya. Ada Bu Ma'rifah. Bu Ma'rifah, selamat malam. Halo Bu Ma'rifah, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam Bu Ma'rifah. Silakan menyampaikan pertanyaan langsung Ibu. Mohon maaf Ibu, jangan di-unmute lagi. Halo. Silakan Ibu. Halo Ibu, silakan. Kok di-mute lagi Ibu? Silakan Ibu. Yang saya tanyakan adalah peserta kan dari kelas 1 sampai kelas 12, Pak. Nah, yang kelas 12 kan sudah pada lulus ya. Nah, apakah murid yang pada lulus kalau berniat ikut itu masih bisa didaftarkan sebagai kelas 12 karena memang belum kenaikan kelas ya yang kelas 11 sekarang. Nah, kemudian selanjutnya ketika misalnya ada siswa yang kita daftarkan dan dia tidak mengerjakan satupun soal, kira-kira risikonya seperti apa gitu? Apakah ada risiko atau tidak gitu? Silakan. Ferdinand mau jawab kah? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Ira, langsung. Oh iya. Jadi untuk yang kelas 12 tapi pengen banget ikut Olimpiade Briksmat boleh, ikut silakan pilih kelas 12. Terus kemudian jika ada siswa yang sudah mendaftar di Olimpiade Briksmat tapi tidak mengerjakan sama sekali, tidak ada risiko, tidak ada hukuman atau apapun. Jadi kalau siswa tidak mengerjakan, nanti di akunnya tidak akan muncul sertifikatnya gitu. Meskipun di Dragon Learn juga sama seperti itu. Kalau misalkan siswa tidak mengerjakan sama sekali, mungkin nanti resikonya ya dicek sama gurunya. Kenapa tidak mengerjakan ini? Mungkin gitu. Tapi kalau dari kami tidak ada resiko. Jadi misalkan mau dikerjakan sekarang boleh, mau dikerjakan atau mau tidak dikerjakan juga boleh. Tidak ada resikonya Ibu. Jadi seperti itu. Ya, Bu Ma'rifah seperti itu tanggapan dari Bu Ira. Ada tambahan lagi Bu Ma'rifah? Iya, terima kasih banyak. Kalau misalnya siswa silakan Ibu. Iya, kalau misalnya siswa mengerjakan tapi hasil pekerjaan tidak ada yang benar, misal Pak ya, apakah ada sertifikat atau bagaimana? Atau itu kembali kalau penilaian sekolah pasti ya siswa yang aktif ya pasti ada penghargaan dari sekolah begitu, kira-kira gitu. Jadi untuk di Dragon Learn ini, jadi untuk Olimpiade Dragon Learn ini di sertifikatnya akan ada tulisan misalkan 20 dari 100 poin benar, sudah mengerjakan 20 dari 100 gitu. Jadi kalau misalkan tidak mengerjakan sama sekali atau yang dikerjakan semua tapi salah, jadi nanti di sertifikat akan ada tulisannya 0/100 sudah mengerjakan 0/100 gitu.
karena ada nilainya seperti itu kalau di sertifikat. Tapi kalau di Dragonlearn, kalau misalkan kalau di Dragonlearn itu ketika siswa sudah mengerjakan semua soal, baru dia mendapatkan diploma. Tapi kalau misalkan belum mengerjakan sama sekali atau mengerjakan salah, tapi tetap ada diplomanya, cuman kalau di Dragonlearn tidak ada nilainya. Begitu. Hanya di BRICSMAT, Olimpiade BRICSMAT saja yang ada poinnya. Terima kasih. Oke, Bu Ira, Bu Ma'rifah. Sudah, Bu Ma'rifah? Halo, Bu Ma'rifah. Baik, Bapak Ibu, saya tutup, saya mute Bu Ma'rifahnya. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan di yang chat. Bapak Ibu, di chat juga lumayan banyak pertanyaannya. Yang pertama, ini tidak pertanyaan Bu Ira, cuma nyampaikan daftarnya gagal terus. Mungkin bisa disampaikan ada pengalaman seperti itu atau bagaimana? Iya. Dari kadang-kadang ketika trafficnya di website itu banyak yang mengakses, kadang tuh websitenya down. Mungkin nanti bisa dicoba ulang, atau di browsernya pakai Google Chrome, di clear cache and cookies-nya dibersihkan dulu. Kalau misalkan masih tidak bisa, nanti bisa kirim screenshot-nya. Errornya itu seperti apa. Jadi nanti saya bisa kirimkan ke programmer kami kalau ada masalah seperti ini. Jadi nanti bisa dicek gitu. Nanti bisa langsung di-emailkan ke support@bricsmart.com atau ke Instagram kami. Kalau lebih mudah melalui Instagram boleh ke dragonlearn.indonesia. Oke, langsung kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Bu Ira ya? Iya. Lumayan banyak, jadi biar banyak yang ditanggapi juga. Apa siswa harus login atau punya akun untuk mulai latihan? Saya kira pastinya harus login, Bu ya? Iya, harus login dengan login dan kata sandi yang dari akun guru tadi. Jadi bukan siswa mendaftar sendiri, tapi siswa nanti diberi login oleh guru atau orang tua. Jadi loginnya itu bukan email dan kata sandi gitu, bukan. Tapi seperti angka. Misalkan loginnya 777, passwordnya mobil 123. Jadi loginnya siswa itu seperti itu, yang bisa didapat di akun guru atau akun orang tua. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu Ira, mungkin orientasinya setelah pandemi kayaknya. Berapa biaya pendaftarannya, Pak? Jadi biaya pendaftaran jika nanti Olimpiade yang dilaksanakan seperti itu, yang setelah pandemi. Kalau Olimpiadenya setiap tahun selalu gratis, tapi kalau di Dragonlearn-nya, platform Dragonlearn itu pendaftarannya seharga kopi Starbucks. Kalau di Rusia, seharga kopi Starbucks. Tapi kalau di Indonesia belum tahu karena ini baru pertama kali dan baru pertama kali gratis, belum ada yang berbayar. Mungkin Masya bisa jawab. Masya, are you there? I'm here. Yeah. Someone asked about the fee. If, for example, Dragonlearn is a paid subscription, how much would be the fee? Thanks for your question. So according to, for each country, we have a different business model, obviously. Depends on the country, depends on the educational system. But I just want to tell you that we want to keep the price affordable for everyone, so everyone can use Dragonlearn. And for example, in Russia and other countries where we are presented, students or like their parents, obviously, they can purchase the access to Dragonlearn as like one coffee in Starbucks, so they can pay like this amount of money for a month. So it's quite affordable for like majority. We might even make this price even smaller per month. And if you will buy like it in bulk, like for 3 months, 6 months, or 12 months, there will be even more discounts per month. So yeah, just like for your information, it's going to be kind of like one coffee from Starbucks per month, like the price per month. Yeah. Jadi kita coba price-nya itu affordable,
agar bisa dijangkau oleh semua masyarakat di Indonesia, agar anak-anak itu bisa merasakan manfaat dari Dragon ini. Jadi kalau di negara-negara lain, seharga kopi Starbucks mungkin 50.000 untuk 1 bulan, 50.000, 55.000 untuk 1 bulan. Kira-kira seperti itu gambaran harganya nanti setelah pandemi. Gitu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaannya seperti ini, Bapak, Ibu narasumber, saya mau bertanya, apakah platform BridgeSmart dan Dragonlearn kita sebagai guru bisa menambahkan soal atau materi secara mandiri, atau kita guru dan murid hanya sebagai user saja dengan materi soal yang sudah tersedia? Monggo, silakan Bu. Jadi di Dragonlearn dan BridgeSmart ini soalnya sudah disediakan oleh kami. Jadi guru bisa memanfaatkan ini, tidak usah capek-capek menyiapkan materi karena di Dragonlearn itu materinya sudah selaras dengan kurikulum 2013. Jadi bisa digunakan untuk media pembelajaran. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin menyampaikan misalkan saya pengen di Dragonlearn ini ada materi ini, bisa disampaikan, di-emailkan kami. Kami sangat terima kasih sekali untuk masukannya. Jadi nanti kita bisa pikirkan untuk menambahkan materi itu ke dalam platform gitu. Untuk saat ini menambah materi secara mandiri, misalkan guru bisa upload materi ke website, belum bisa karena platform kami beda. Jadi setiap soal dirancang dengan game, dirancang seperti game, jadi harus ada prosesnya untuk membuat soal itu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ira. Saya lanjutkan, ada satu ini dari Pak Lukman. Pak Lukman silakan raise hand Pak kalau mau tanya langsung. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita panggil lagi. Ini pertanyaannya seperti ini Bu Ira untuk selanjutnya. Kalau di BridgeSmart apakah bisa mendaftarkan kelas, saya ulang, mendaftarkan kelas lebih dari 1? Boleh, tidak ada batasan untuk kelasnya. Jadi di BridgeSmart itu nanti ada kelas-kelasnya. Setelah mendaftarkan 1 kelas, nanti di profil Bapak Ibu guru itu ada tombol untuk tambahkan kelas gitu. Jadi bisa menambahkan kelas berapa saja. Dan tidak ada batasan murid yang ingin didaftarkan. 1 kelas itu bisa 50 atau lebih siswa. Oke, selanjutnya saya bacakan di chat beberapa lagi Bapak Ibu ya. Nanti saya lanjutkan di yang raise hand. Pertanyaan selanjutnya gini Bu Ira, saya ingin bertanya, tadi pagi saya mendaftarkan anak saya kelas 6. Padahal seharusnya masih di kelas 5. Apakah bisa kelas anak saya dirubah kembali ke kelas 5? Kesalahan milih kelas nih Bu Ira. Iya boleh, silakan nanti emailkan ke kami BridgeSmart, support@bridgesmart.com, atau di website itu ada tombol bantuan, itu boleh langsung diklik, nanti diinfokan alamat email, nama siswa, kemudian kelas yang ingin diganti. Nanti sama tim kami akan dibantu gitu. Yang sudah kita panggil tidak bisa bertanya langsung. Ini ada Bu Nana Sobana. Halo, selamat malam Bu Nana Sobana. Bu Nana Sobana, selamat malam. Silakan Ibu menyampaikan pertanyaannya langsung. Halo, Ibu Nana Sobana, selamat malam. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup kembali mic-nya Bu Nana. Saya lanjutkan di Bu Yusnita. Selamat malam Bu Yusnita, mic-nya sudah saya buka. Silakan menyampaikan pertanyaan langsung. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan, Pak. Ya, silakan Ibu. Dari Kalimantan Tengah. Pertanyaannya, baru saja saya tadi sudah mendaftar di Dragonlearn dan anak saya sedang mencoba, sangat seru sekali. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, kan tadi sudah daftar di Dragonlearn, apakah perlu daftar lagi di British.com?
Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya bisa daftar 2 akun? Jadi saya daftar, kebetulan saya sebagai guru di SMA, apakah saya bisa daftar sebagai akun untuk orang tua karena anak saya SD, dan apakah saya juga dalam waktu yang bersamaan saya juga mempunyai akun guru? Itu yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, untuk olimpiade yang SMA itu apakah akunnya sendiri-sendiri atau jadi satu? Olimpiade yang SMA, akunnya sendiri-sendiri. Maksudnya ini, kebetulan saya kan mendaftarkan anak saya kan Mbak, yang SD kan, terus misalkan kan belum daftar tapinya, daftarnya masalahnya belum tahu di apa daftar olimpiade British Mat-nya nanti, British Mat-nya nanti. Terus apakah saya mendaftarnya anak buah saya, maksudnya anak buah murid saya itu kemana kayak itu? Kan kebetulan saya kan sudah mempunyai akun orang tua kayak itu. Pertanyaan selanjutnya, sertifikat itu diberikan untuk guru dan murid, maksudnya itu gimana? Saya kurang paham karena kan yang ikut lomba kan muridnya kan? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, anaknya ibu itu sudah mendaftar di Dragon Learn dan ingin masuk ke BRIXMAT. Apakah perlu daftar ulang? Tidak perlu. Jadi anaknya ibu yang sudah mendapat login dan kata sandi itu bisa langsung masuk ke id.brixmat.com, langsung dimasukkan login dan kata sandi yang sama dengan akun Dragon Learn dan sudah bisa langsung mengikuti mengerjakan soal olimpiadenya. Kemudian yang kedua, apakah ibu bisa membuat 2 akun, yaitu akun orang tua dan akun guru? Bisa. Kalau misalkan ibu mau mendaftar akun guru dan orang tua, bisa membuat 2 akun tapi emailnya berbeda. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi belum mendaftar sebagai orang tua nih, kalau misalkan ibu mau mendaftar sebagai guru saja, tidak apa-apa, bisa dimasukkan anaknya yang SD sama anak siswanya yang SMP atau SMA itu. Gitu. Tapi kalau misalkan ibu sudah terlanjur mendaftar sebagai orang tua, boleh mendaftar lagi sebagai guru dengan alamat email yang berbeda. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan selanjutnya itu tentang brixmat.com. Jadi tidak usah mendaftar ulang. Kalau misalkan ibu sudah mendaftarkan anak siswanya di akun guru dan akun orang tua ibu, siswa kan mendapat login masing-masing. Jadi tidak usah daftar di BRIXMAT lagi, bisa langsung dipakai di BRIXMAT. Jadi satu login bisa dipakai di BRIXMAT dan juga Dragon Learn. Kemudian untuk sertifikat, jadi semua siswa di babak persiapan, babak latihan, dan juga babak utama semua akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk guru kita akan beri sertifikat sertifikat penghargaan, partisipasi penghargaan sebagai rasa terima kasih kami karena sudah membantu siswa-siswi untuk mendaftarkan di Dragon Learn atau di BRIXMAT, begitu. Dan sertifikatnya bisa di-download di masing-masing akun ketika sudah tersedia setelah kompetisi berakhir, begitu Ibu. Terus ini Mbak, kan kebetulan misalkan ini kan yang mendaftarkan anak-anak tadi kan saya. Ya. Sama anak-anak kan itu kan ada kode untuk anak-anak kan? Ya. Nah, itu berarti anak-anak tidak bisa langsung masuk, berarti yang share kode itu harus saya. Ya, jadi Ibu bisa screenshot atau download kodenya, simpan melalui PDF, atau bisa di screenshot atau di copy paste, dikirimkan ke WhatsApp anak masing-masing gitu. Iya. Bu Ira kalau boleh minta nomor WA atau CP-nya, jadi kalau nanti ada tindak lanjut yang bingung enak menghubungi ke Bu Ira, kayak itu bisa nggak? Ya bisa Ibu, saya harus share WhatsApp-nya di mana ini? Langsung aja ngomong aja Mbak, jadi nanti kalau minta saya share-nya. Ya. Di WhatsApp-nya 0895 0895 0770 2783. Soalnya kelihatannya anak saya itu kan lagi mengerjakan antusias sekali gitu. Kalau saya seumpamanya bingung kan ada yang untuk ditanyai gitu. Ya boleh silakan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak lah.
Saya ulanglah 0895 0770 2783. Ya, sudah betul. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Yusnita. Sekaligus testimoni tadi Bu Ira ya. Iya. Nikmatnya langsung Brismat dan apa namanya satunya ya. Oke. Dan Dragonland. Dragonland betul nih. Saya lanjutkan ke Bu Risa Aspa. Selamat malam Bu Risa Aspa. Saya buka mic-nya. Silakan Ibu. Suaranya kecil sekali Bu. Halo Pak, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ini saya menanyakan, saya sudah mencoba untuk mendaftarkan siswa saya di Brismat barusan, tapi tidak tersimpan. Tersimpan ya. Kira-kira caranya gimana? Kalau tidak tersimpan maksudnya sudah memasukkan nama siswa, Ya. kemudian tidak ada gitu. Iya, dan sudah masuk nama siswa, jenis nama depan, nama belakang, jenis kelamin, itu kan ada login sama kata sandi. Iya. Kosong, yang login dan kata sandinya. Terus saya klik simpan, nggak ada respon, atau karena jaringan atau gimana? Mungkin karena jaringan. Kalau misalkan bisa dicoba lagi, nanti dimatikan wifi-nya dulu, terus kemudian dihidupkan, kemudian ganti browser. Kalau misalkan masih tidak bisa, nanti bisa infokan emailnya ke saya ya Bu ya. Atau di Instagramnya Dragonlearn, boleh, dragonlearn.indonesia. Nanti biar saya cek emailnya ya, di sistem kami. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke Bu Risa Aspa. Selanjutnya Bu Risa Aspa, mohon bantuan nanti di mute ya untuk mic-nya. Karena tadi saya belum mute, khawatir nanti terbuka terus. Saya lanjutkan ke Pak Iskandar. Iya. Iskandar. Selamat malam Pak Iskandar. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di bagian chat karena gantian aja Bapak Ibu ya, karena di chat juga agak banyak ini. Bapak Ibu di chat ini saya cek seperti ini pertanyaannya. Jadi kalau Brismat hanya untuk uji tes soal Olimpiade Matematika kelas 1 sampai dengan kelas 12 saja, sedangkan pembelajaran mat kelas SD sampai kelas 6 lengkap hanya di Dragonlearn. Benarkah demikian pemahaman saya? Ya, jadi kalau di Dragonlearn itu platform pembelajaran matematika yang selaras dengan kurikulum 2013 untuk kelas 1 sampai kelas 6 saat ini. Tapi untuk di bricksmart.com itu adalah olimpiade yang bisa diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 12. Sampai kelas 12. Gitu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan langsung Bu. Di Brismat apakah ada mata pelajaran misalkan IPA terpadu atau fisika? Kalau di Brismat saat ini hanya ada olimpiade matematika saja. Di Dragonlearn juga ada pelajaran matematika saja, tapi di semester yang baru, yang semester yang akan datang ini kita akan launching pelajaran IPA untuk kelas 1 sampai kelas 6 di dragonlearn.org. Oke. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, nanti kita kasih kesempatan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 14 menit. Ini saya membacakan beberapa pertanyaan di chat. Kami bacakan lagi Wira pertanyaan di chat. Ibu mau tanya untuk di platformnya ada bank soal dan penyelesaiannya. Pertanyaan apakah ya ada pertanyaannya seperti itu Bu? Atau hanya soal saja dan untuk soal Olimpiade internasional juga ada yang bacanya Juli juga ini Bu. Saya baca ulang Bu ya. Ibu mau tanya untuk di platformnya ada bank soal dan penyelesaiannya kah? Pertanyaan ini berarti. Atau hanya soal saja dan untuk kalau di Dragonlearn nasional juga ada yang ya Bu seperti itu Bu, mungkin bisa ditanggapi dulu yang tadi. Oh ya,
Jadi kalau di Dragon Learn hanya soal-soal saja, tapi nanti ketika siswa jawabannya salah akan dibimbing untuk menemukan jawabannya yang benar, tapi tidak ada kunci jawabannya secara terbuka gitu. Tidak ada kunci jawabannya. Begitupun juga Olimpiade BRIXMAT ini. Kita tidak menyiapkan kunci jawaban, tapi nanti setelah kompetisi berakhir, kami akan men-share bagaimana cara mengerjakan setiap soal ini pada sebuah video yang bisa kami share ke para peserta. Oke, terima kasih Bu Ira. Ini pertanyaannya beberapa sebenarnya sudah dijelaskan. Bagaimana cara daftar di Dragon Learn, boleh alamat situsnya. Cara daftarnya tadi sudah disampaikan, ini dari Bu Eka Yuning. Nanti bisa melihat mau diulang atau gimana, Vira? Ini pertanyaannya seperti ini. Cara daftar di Dragon Learn bagaimana? Cara daftarnya itu sebenarnya simpel saja, Pak. Ada 2 jalur. Kalau misalkan saya ulangi sekarang, mungkin waktunya tidak akan cukup. Ya, betul. Ya. Sudah. Ya, atau sekarang saya bisa share PDF kali ya. Kalau misalkan saya mau share file, sekarang harus share-nya kemana? Mungkin diberikan ke panitia nanti, Ibu. Kalau ada materi apa saja boleh diberikan ke panitia. Saya kirim ke Pak Ferdinand aja ya. Boleh. Oke, saya lanjutkan, Ibu. Bisakah orang tua mendaftarkan anaknya sendiri meskipun guru di sekolah tidak mendaftarkan Dragon Learn? Ya, boleh. Silakan. Silakan. Sudah. Ini apakah siswa boleh mengulang kembali soal yang dilakukan saat nilai sudah keluar? Apakah ketika jaringan bermasalah di tengah tugas dilaksanakan nilainya tersave atau harus dimulai dari awal? Kalau di babak persiapan ini, Olimpiade babak persiapan ini, kalau misalkan sudah terputus masih bisa masuk lagi, masih bisa masuk dan kerjakan. Tapi kalau misalkan siswa sudah klik exit, jawabannya akan exit atau keluar, jawabannya akan tersimpan otomatis gitu. Tapi kalau nanti di babak utama karena hanya ada 60 menit, kalau misalkan jaringan terputus atau lampu mati gitu, kalau misalkan belum 60 menit, kalau sudah mati, ya sudah tidak bisa mengulang lagi gitu. Tapi kalau misalkan lampu mati atau jaringannya tidak bisa, internetnya terputus, kami bisa berikan kesempatan 1 kali lagi, 1 kali 60 menit untuk mengerjakan ulang soalnya. Kalau misalkan sudah kesempatan 1 kali ini sudah diberikan, ya sudah tidak ada lagi. Itu kalau di babak utama. Tapi kalau babak persiapan boleh-boleh saja diedit atau dikerjakan ulang. Sampai paham. Oke, saya lanjutkan Bu Ira. Ini berapa lama waktunya sampai dapat sertifikat? Untuk sampai dapat sertifikat di Dragon Learn itu harus sampai semua materinya selesai. Kalau misalkan di kelas 1 ada berapa materi ya? Banyak. Ada banyak materi. Kalau misalkan mau dikebut 1 hari mungkin terlalu banyak bagi siswa. Jadi mungkin ada sehari, Bu Ira ya? Mungkin sehari. Karena banyak sekali materinya di Dragon Learn sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Gitu. Oke. Jadi tergantung seberapa banyak atau seberapa cepat siswa mengerjakan. Terima kasih. Oke, Bu Ira, yang di chat seperti itu sudah saya bacakan, yang bisa saya tangkap. Mungkin waktunya kurang 10 menit lagi. Jadi saya ingin buka yang present. Ada Bu Siti Hajar. Bu Siti Hajar, silakan Ibu, saya buka mic-nya. Halo Bu Siti Hajar. Halo Bu Siti Hajar. Oh, tidak ada. Oke. Ibu Ira, insya Allah yang resen ini sudah kita panggil semua, walaupun masih ada di sini beberapa ini. Jadi tadi sudah kita coba panggil, ternyata tidak bisa menyampaikan pertanyaan langsung. Berarti masih ada waktu. Ariadi, izin saya bertanya. Oh, oke, silakan Bu Chan. Ya, selamat malam Ira. Saya dengan anak saya
Nisa. Barusan kamu langsung coba, itu ada trouble, Bu Ira. Trouble-nya? Iya. Waktu mau diganti jawabannya tuh nggak bisa. Ya, Jawabannya itu di Dragon Learn atau di Bricksmart? Di Dragon Learn. Oh gitu. Bisa share screenshotnya nanti ke Instagram kami. Bisa. Terus ini kalau menurut saya untuk siswa kelas 4 SD itu kurang mungkin kurang meriah, kurang seru, ada mungkin musiknya atau apa, jadi mungkin lebih dimeriahkan gitu ya, seperti game gitu. Terima kasih feedbacknya Ibu dan masukannya. Itu aja sih, kendalanya nggak bisa diedit jawabannya. Oh gitu. Nanti boleh screenshot ya Bu ya soal yang mana, dikirimkan ke Instagram boleh atau ke email boleh, biar nanti saya cek. Dan juga terima kasih masukannya, nanti kami sampaikan ke tim. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Chan. Langsung praktek Bu Chandra lagi. Sisanya ada putrinya. Nih Bapak Ibu, waktunya sudah jam 8.53. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing dari Miss Rosa dan Bu Ira dan Pak Ferdinand. Silakan Bu Ira, mungkin dipersilakan Miss Rosa untuk menyampaikan closingnya di malam hari ini, materinya. Ya, Masya, we're going to close this. Could you please say something word or two to close this? Are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Okay. So everyone already asked the questions, right? Already. I answered them. So should I say like closing words, right? Okay. So dear teachers and those who organized this webinar, I would like to thank all of you for inviting us. It's really an honor to present our websites actually for you. I hope your students and yourself will benefit from it, and I encourage and I invite you to use Dragon Learn and participate in Bricksmart, especially because it's free of charge and it's like advanced technology. And also I'd like to thank you and congratulate you with all the jobs you have done during, like, in general and especially during all this quarantine, because I know how difficult it was for everyone, especially for students and for teachers, to do distance learning and online learning. So I hope that now you can have like a little bit of holiday soon and have rest. But don't forget to use Dragon Learn, and I wish you all the best and have a very good evening. And I hope that it's not the last time when we have this kind of webinar. I'm looking forward to have another activity with you. Thank you so much. Terima kasih. Thank you, Masya. Terima kasih kembali, Miss Marsha. Silakan mungkin Bu Ira bisa nambahi. Thank you, Masha. Oke, untuk dari saya terima kasih banyak untuk Mas Ferdinand yang sudah mengajak dan juga para panitia yang ada di Sadar IG ini. Kami serta dan sangat senang sekali diberikan kesempatan yang seperti ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ira. Mungkin Mas Ferdinand yang mengucapkan sesuatu. Pak Ferdinand, suaranya tidak ada, Pak Ferdinand. Termute apa termute ya? Pak Ferdinand, suaranya tidak ada, Pak Ferdinand. Halo. Audionya nggak ada, audionya nggak ada, kayaknya gangguan sinyal. Termute Bu. Nggak termute, nggak ada sinyalnya kalau lihat di sini.
Halo. Nah, udah nih. Silakan Pak Ferdinand. Sudahkah? Ya, sudah. Ya, terima kasih buat Umi, buat Macan, buat Pak Kai, buat semua tim Sadar IKI yang sudah kasih kesempatan untuk kami dari Learn untuk berbagi. Kami tunggu supaya semua bisa daftar ya di Learn, dan khususnya BRICSMAD itu gratis untuk kelas 1 sampai kelas 12. Jadi pastikan semua bisa daftar. Jadi tidak perlu daftar sebagai guru, orang tua juga bisa. Jadi anak-anaknya didaftarin semua, mumpung masih free ya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih sama-sama Pak Ferdinand. Bajunya keren Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Ira. Terima kasih juga Masya. Thanks Bu Masya. Pak Ferdi, boleh diajak-ajak lagi nanti yang seperti ini. Iya, ya, bagus sekali. Kita masih peserta kita masih 204 peserta yang masih bertahan. Luar biasa. Oke, silakan ditutup Pak Haryadi. Oke, terima kasih Pak Kai. Teteh Umi. Silakan Pak Haryadi aja. Tadi aku baru gabung soalnya hang laptopku. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini sudah berjalan lancar kegiatan kita di Sadar IKI edisi 134. Jadi banyak pertanyaan, banyak hal yang sangat bagus di malam hari ini. Dan bagi saya seorang guru matematika, sangat ingin sekali mendalami ini. Terima kasih informasinya, Mira. Baru tahu ada model pembelajaran seperti ini. Semoga nanti saya bisa belajar banyak. Baik Bapak Ibu, di sini saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita. Yang pertama Miss Marsha Ruldakova, Ibu Ira dan Pak Ferdinand, dan Bapak Ibu dari panitia Sadar IKI. Terima kasih banyak yang masih ada di room ini. Dan tidak lupa mungkin teman-teman dari afiliasi Sadar IKI yang juga gabung di malam hari ini. Di sini saya host, jika ada salah kata, salah mungkin sesuatu yang tidak saya sengaja, saya mohon dimaafkan juga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi yang sudah membackup saya karena tadi ada kendala teknis. Terima kasih Bapak Ibu pemateri, terima kasih Bapak Ibu peserta. Alhamdulillah tadi 258 bergabung, bertahan sampai 204. Tidak live. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.